Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, jika kita melihat sosok seseorang yang mungkin dia dalam sejarah tercatat sangat memusuhi Islam, ya, tapi kita jangan gampang memvonis anak-anak dan keturunannya juga akan seperti itu, gitu. Jadi jika misalnya ada orang yang dia itu mungkin terkenal, ya, orang yang memusuhi Islam, tapi belum tentu anak dan cucunya seperti itu, karena tidak sedikit dalam sejarah, ya, yang orang tuanya itu mereka memusuhi Islam, tapi anak dan cucunya itu nanti sampai akhir hayatnya ternyata menjadi pejuang Islam sejati, begitu. Nah, inilah misalnya yang bisa kita lihat dalam sejarah tentang kehidupan seorang Ikrimah bin Abu Jahal, ya. Ikrimah bin Abu Jahal ini ayahnya kita sama-sama ketahui adalah Abu Jahal. Abu Jahal, ya, kita tahu lah, ya, bagaimana Abu Jahal itu. Abu Jahal kan musuh Islam nomor 1 lah, gitu dikatakan dalam sejarahnya. Sangat membenci Rasulullah, sangat sering mendolimi Rasulullah, begitu. Sama-sama lah, sangat banyak riwayatnya tentang kezaliman Abu Jahal, ya, yang nama aslinya adalah Amr bin Hisham ini. Amr bin Hisham yang dalam sejarah dikenal dengan nama Abu Jahal. Jadi sangat keras, begitu, sangat keras peristiwa dalam kehidupan Rasulullah yang itu kezaliman dari Abu Jahal, begitu. Baik dari mulai Rasulullah ketika sejak mulai berdakwah, begitu, ya, hingga sampai terjadinya perang Badar, ya. Karena kan Abu Jahal ini nanti matinya di perang Badar. Dan sebetulnya kalau kita mau meneliti sejarah, itu perang Badar itu sebetulnya hampir batal terjadi, ya. Hampir batal itu. Kaum musyrik Quraisy saja itu sebetulnya sudah hampir mau menarik pasukan. Artinya tidak akan jadi mereka itu untuk berperang, karena kala itu sebetulnya kan kaum kafir Quraisy itu hal yang pertama memotivasi mereka untuk menyerang kaum muslimin itu karena adanya berita kafilah Abu Sufyan yang dicegat oleh pasukan kaum muslimin. Awalnya kan begitu. Tapi ternyata ketika kafilah Abu Sufyan kemudian akhirnya dibebaskan oleh kaum muslimin waktu itu, ya, itu ketika ada berita hal itu bahwa Abu Sufyan mengirim utusannya kepada pasukan kaum kafir Quraisy agar kembali lagi ke kota Mekah karena mereka sudah bebas dari kaum muslimin. Itu sebetulnya kaum kafir Quraisy itu hampir saja mereka mau kembali lagi ke Mekah dan tidak jadi dan akan membatalkan rencana perangnya itu. Tapi apa yang terjadi? Perang tetap terjadi waktu itu atas ulah siapa? Atas ulah Abu Jahal itu. Abu Jahal itu sangat keras memusuhi Rasulullah. Jadi Abu Jahal itu, ya, ketika perang Badar itu hampir batal, itu nggak rela, gitu loh. Perang Badar itu asalnya tidak akan terjadi, hampir batal itu. Tapi karena Abu Jahal tidak rela, saking bencinya kepada Rasulullah, saking benci kepada kaum muslimin, Abu Jahal itu tetap dia memprovokasi pasukan kaum kafir Quraisy untuk terus melanjutkan rencana perangnya, dan akhirnya terjadilah perang itu yang terjadi pada tahun ke-2 Hijrah, ya, bulan Ramadan tahun ke-2 Hijrah. Dan disitulah kemudian Abu Jahal mati terbunuh, dan terbunuhnya itu di tangan sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud. Nah, kemudian hal yang menarik adalah ternyata ada di antara anaknya Abu Jahal yang ternyata dalam sejarahnya itu nanti menjadi sahabat Rasulullah, menjadi salah seorang sahabat mulia Rasulullah, dan sampai akhir hayatnya itu dalam keadaan syahid, begitu, syahid di medan perang. Itu anaknya Abu Jahal. Nama beliau adalah Ikrimah, ya. Dalam sejarah dikenal dengan nama Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, Ikrimah ini sebetulnya di awal sejarahnya memang sama-sama juga musuh Rasulullah, ya, sama seperti ayahnya Abu Jahal, begitu. Tapi beliau nanti dalam sejarahnya mendapatkan hidayah
mendapatkan hidayahnya itu setelah peristiwa Fathu Makkah. Peristiwa Fathu Makkah itu kan terjadi pada tahun ke-8 Hijrah ya, pembebasan kota Makkah gitu, tahun ke-8 Hijrah. Itu Ikrimah itu termasuk orang yang sempat melakukan perlawanan begitu terhadap pasukan Khalid bin Walid. Pasukan kaum muslimin kan waktu itu oleh Rasulullah kan dibagi ke dalam beberapa kelompok ya untuk masuk ke kota Mekah begitu. Nah, di antara beberapa kelompok itu ada kelompok yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, panglimanya. Dan Panglima Khalid bin Walid inilah sebelum memasuki kota Mekah itu sempat mendapatkan perlawanan dari Ikrimah bin Abu Jahal dengan pasukannya. Tapi akhirnya pasukan Ikrimah ini berhasil dikalahkan oleh pasukannya Khalid bin Walid, dan akhirnya sampai kemudian terjadilah peristiwa pembebasan kota Mekah itu. Nah, yang menarik adalah Ikrimah ini termasuk di antara beberapa nama yang disebut oleh Rasulullah sebagai penjahat perang, dan dia ini dihalalkan untuk dibunuh gitu. Jadi Rasulullah itu menyampaikan bahwa ketika hari pembebasan kota Mekah seluruhnya itu dimaafkan ya. Ini adalah hari kasih sayang begitu, kecuali beberapa nama begitu. Beberapa nama yang ini adalah para penjahat perang. Rasulullah menyatakan bahwa orang-orang ini halal untuk ditumpahkan darahnya. Sampai-sampai andai mereka bergelantungan di kiswah Ka'bah, di kain Ka'bah sekalipun, bunuh saja. Itulah orang-orang yang termasuk kategori penjahat perang gitu ya, yang diantaranya adalah yaitu Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal ini. Karena Ikrimah bin Abu Jahal ini juga sama, ketika di awal sejarahnya sangat keras memusuhi Islam gitu. Nah, akhirnya orang-orang ini kan kabur ya, dari kota Mekah kabur, melarikan diri karena takut kepada Rasulullah. Mereka kabur, termasuk Ikrimah bin Abu Jahal ini kabur gitu. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya waktu itu jasa besar atas hidayahnya terhadap Ikrimah itu adalah datang dari istrinya yang bernama Ummu Hakim. Nah, jadi Ummu Hakim ini adalah istrinya Ikrimah. Ummu Hakim adalah menantunya Abu Jahal, yang ternyata Ummu Hakim ini sudah lebih dulu masuk Islam ya. Beliau lebih dulu masuk Islam, dan Ummu Hakim ini ketika sudah masuk Islam, kemudian dia teringat suaminya. Dia sayang kepada suaminya, dan akhirnya Ummu Hakim itu tahu bahwa suaminya termasuk buronan kaum muslimin waktu itu. Akhirnya Ummu Hakim, istrinya Ikrimah ini, menghadap kepada Rasulullah dan akhirnya meminta kalau bahasa sekarang itu ya semacam amnesti lah ya, semacam amnesti begitu kepada Rasulullah untuk suaminya, agar suaminya itu diberikan maaf, diberikan ampunan terhadap apa yang telah dilakukan begitu. Kata Ummu Hakim kepada Rasulullah, seandainya suamiku akan bertaubat dan akan masuk Islam, apakah engkau akan memberikan maafnya Rasulullah gitu. Jadi apakah jika suamiku bertaubat dan suamiku akan masuk Islam, apakah engkau akan memberikan maaf kepada suamiku ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah menyatakan bahwa Rasulullah akan memberikan maafnya. Ya, kata Rasulullah, aku akan memaafkan suamimu Ikrimah jika dia mau bertobat dan jika dia mau masuk Islam. Akhirnya Ummu Hakim ini menyusul suaminya itu yang sudah akan kabur begitu. Dan dalam sejarahnya kan Ummu Hakim ini di perjalanannya itu nggak sembarangan. Itu sempat hampir terjadi pemerkosaan kepada Ummu Hakim ini ya, oleh salah seorang budak gitu, yang dilakukan kepada Ummu Hakim. Tapi akhirnya Ummu Hakim selamat begitu. Jadi subhanallah, Ummu Hakim dalam rangka menjemput hidayah untuk suaminya ini ya, dalam rangka menolong suaminya ini agar mendapatkan hidayah, Ummu Hakim ini di perjalanan itu sempat akan diperkosa itu dalam sejarahnya oleh seorang budak begitu. Tapi alhamdulillah ternyata beliau berhasil selamat dengan strateginya dan ditolong oleh orang-orang pada saat itu begitu. Nah, kemudian akhirnya Ummu Hakim bertemu dengan suaminya yaitu Ikrimah, dan kemudian akhirnya Ikrimah berhasil dibawa oleh Ummu Hakim menghadap Rasulullah, dan kemudian akhirnya Ikrimah menyatakan Islamnya, masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Jadi sangat luar biasa nih.
Ikrimah. Dan nanti itu Ikrimah itu setelah masuk Islam, beliau itu ikut dalam berbagai perang jihad ya, kaum muslimin begitu. Dan dalam perang Hunain beliau ikut, dalam perang-perang yang lain ikut, sampai akhirnya Ikrimah bin Abu Jahal ini beliau syahidnya di perang Yarmuk ya, di perang Yarmuk pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab ini Ikrimah ini syahid di medan perang, di perang Yarmuk. Dan beliau itu sangat sangat heroik begitu. Kisah kepahlawanannya di perang Yarmuk itu sangat luar biasa, karena waktu itu perang Yarmuk antara kaum muslimin itu dengan kaum kafir waktu itu sangat tidak imbang jumlahnya. Pasukan kaum muslimin jumlahnya hanya puluhan ribu ya, sedangkan kaum kafir saat itu jumlahnya ratusan ribu. Jadi tidak imbang sebetulnya jumlahnya. Dan Ikrimah itu syahidnya di situ, beliau heroik begitu, dan sempat dicegah oleh Khalid. Khalid bin Walid, tapi Ikrimah waktu itu tidak mau dicegah oleh Khalid, sampai akhirnya Ikrimah bersama beberapa ratus pasukan kaum muslimin itu berhasil menggentarkan pasukan kaum kafir saat itu, sehingga perang Yarmuk saat itu berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin begitu ya. Sangat luar biasa kisah kepahlawanan seorang Ikrimah bin Abu Jahal. Ayahnya adalah seorang musuh Islam yang sangat keras, tapi kemudian beliau menjadi seorang sahabat Rasulullah yang syahid di medan perang. Demikian riwayat singkat mengenai kisah kepahlawanan dan hidayah yang didapatkan oleh seorang Ikrimah bin Abu Jahal, sosok yang ayahnya adalah musuh Islam yang sangat keras terhadap Islam, sangat keras terhadap Rasulullah, tapi anaknya merupakan seorang sahabat Rasulullah yang menjadi pejuang Islam yang sejati, sampai akhirnya akhir hayatnya syahid di medan perang dalam perang Yarmuk. Mudah-mudahan riwayat singkat ini besar manfaatnya dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah dipaparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.